ada ibadah yang adalah masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita dari tafsir surat Al-Maidah sambil kita bertawassul bil haq, tawassul bis sabar dan tawassul bil marhamah. Semoga majelis ini senantiasa mendatangkan manfaat yang banyak dan keberkahan yang besar buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di penggalan ayat 49 dan 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Wahdharhum ayyaftinuka 'an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan kamu terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'dhi dhunubihim. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Kita sudah sampai di penggalan wala tattabi' ahwa'ahum. Wa qauluhu, dan kata Imam Ibnu Katsir, qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa qauluhu wala tattabi' ahwa'ahum ay ara'ahum allati istalahu 'alaiha. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi' ahwa'ahum, janganlah kamu mengikuti kehendak mereka, keinginan mereka, hawa nafsu mereka, ai ara'ahum, pendapat-pendapat mereka, allati istalahu 'alaiha, yang mereka sepakati, atau pendapat yang mereka istilahkan. Istalahu bisa berarti istilah, ya. Dari kata istilah bisa berarti yang mereka sepakati, ya. Dari kata soluha, ya, sulhun. Wa taraku bisababiha ma anzalallahu ala rusuli. Dan untuk sebab itulah mereka meninggalkan apa yang Allah telah turunkan kepada rasul-rasulnya. Walihada qala ta'ala wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Dan janganlah kamu wahai Muhammad mengikuti kehendak mereka terhadap apa dan meninggalkan apa yang telah diturunkan, yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Ai la tansarif 'anil haqq. Maksudnya janganlah engkau wahai Muhammad beralih dari kebenaran, allazi amarakallahu bihi, yang telah Allah perintahkan kepadamu, ila ahwa'i haula'il jahalatul ashqiya, ila ahwa'i haula'il jahalatil ashqiya, dan mengikuti keinginan-keinginan mereka orang-orang jahil yang ashqiya, ya, dari syaqi, artinya sengsara.
Wa qauluhu ta'ala likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, jadi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala di awal ayat 49 ini memerintahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan hukum yang Allah telah ajarkan kepada beliau. Yang kenyataannya orang-orang Yahudi khususnya lebih ingin menerapkan tradisi yang sudah berlaku di antara mereka. Yang tradisi itu sebenarnya bertentangan juga dengan kitab Taurat yang ada di tangan mereka. Jadi orang-orang Yahudi secara khusus dan ahlul kitab secara umum sering ngeles. Disuruh ikut ke Rasulullah, alasannya apa? Kami sudah punya nabi, kami sudah punya kitab suci, Taurat plus Injil. Tapi ketika ada kasus perzinaan di antara mereka yang sudah menikah tapi tetap berzina, yang seharusnya hukum rajam, mereka rubah hukumannya. Dan mereka sebelumnya mencari celah. Mungkin Rasulullah nggak tahu hukumannya. Rasulullah tanyakan kepada mereka, apa hukumannya yang biasa kalian terapkan? Oh, biasanya kalau di kami cuma dicambuk, kemudian diarengi mukanya, kemudian diarak keliling kampung. Coba lihat kitab Taurat kalian. Kalau di kitab Taurat kalian apa hukumannya? Dibacakan oleh mereka, tapi potongan ayat tentang hukuman itu mereka tutup. Dikira para sahabat nggak ngerti. Akhirnya disuruh buka, ternyata hukumannya adalah hukuman rajam. Jadi kebanyakan ngeles. Disuruh ikut Rasulullah dan Al-Quran, mereka bilang kami sudah punya Nabi Musa dan Taurat. Kami hanya ingin mengikuti ajaran Taurat dan ajaran Nabi Musa. Ketika kasusnya adalah tentang perzinahan yang hukumannya ada di dalam kitab suci mereka, mereka nggak mau juga terapkan itu. Mereka ganti dengan hukum-hukum yang lain. Makanya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Berhukumlah kamu wahai Muhammad di antara mereka dengan apa yang Allah telah turunkan kepadamu, Al-Quran. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan ikuti keinginan-keinginan mereka. Karena orang-orang Yahudi itu banyak sekali keinginan mereka itu bertentangan dengan ajaran Taurat, bertentangan dengan Al-Quran. Allah memerintahkan Rasulnya untuk konsisten. Jangan ikuti mereka, berpeganglah kepada apa yang Allah telah turunkan kepadamu. Yang telah diturunkan kepadamu itu adalah kebenaran. Amma ja'aka minal haq. Kebenaran tidak boleh diganti dengan kesesatan. Wa qauluhu ta'ala likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Qala Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Syir'atan wa minhaja, syir'ah artinya sabila, jalan. Jadi syariah, syariat secara bahasa artinya jalan, thoriq. Di riwayat kemudian kalau minhaj artinya sunnah. Sunnah atau minhaj dari nahaja yanhaju, nahjan wa manhajan. Jadi manhaj, kita mungkin agak sering mendengar kata manhaj. Nahaja artinya berjalan juga. Nahaja yanhaju, melalui, melewati. Melewati suatu jalan. Jadi manhaj adalah jalan juga artinya. Cara manhaj.
Manhaj dengan minhaj artinya sama. Ya, jalan atau cara. Ya, di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan minhajan artinya sunnah. Ya, sunnah ya, secara harfiah artinya tradisi. Orang-orang barat ingin mengalihkan makna sunnah itu kepada kebiasaan Nabi. Prophetic tradition. Jadi mereka ingin arahkan. Dan juga Islam, agama Islam, mereka ingin rubah, mereka pakai istilah baru namanya Muhammadanism. Itu di banyak tulisan yang pernah saya baca di tahun 80-an, itu diupayakan oleh para orientalis, tapi alhamdulillah nggak populer. Ya, mereka tidak bisa melawan arus. Bahwa Islam ya Islam. Ya, bukan Muhammadanism. Islam itu bukan rekayasa dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ajaran Islam dari Allah. Ya. Inna dina indallahil Islam. Kalau agama yang bersumber dari Allah, namanya tidak ada nama lain kecuali Islam. Siapapun Rasul yang membawanya, yang mengajarkannya, siapapun Rasul yang Allah utus, ajarannya namanya Islam. Ya, jadi Nabi Adam itu Muslim, Nabi Nuh Muslim, Nabi Musa Muslim, Nabi Isa Muslim. Jadi tidak ada nama lain. Ketika ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada umatnya, kemudian umatnya dari kalangan Bani Israel merubahnya, mereka tidak lagi Allah seru sebagai muslimun. Allah menyeru mereka, memanggil mereka dengan al-Yahud. Ya. Pengikut Nabi Isa alaihissalam, ketika mereka juga merubah ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, Allah tidak memanggil mereka muslimun. Allah panggil mereka dengan an-nasara. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut ajarannya. Ya, ajaran Kristen, ajaran Yahudi, nggak pernah ada kata-kata itu di dalam Al-Quran. Ya, yang ada adalah orang-orangnya saja yang disinggung, yang disebutkan oleh Allah. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mau mengikuti ajaran agama mereka, cara hidup mereka. Jadi Allah tidak pernah menyebut Nasraniyah, Yahudiyah, agama Yahudi, agama Nasrani, tidak ada sebutan itu di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran sebutannya Banu Israel. Kemudian Al-Yahud, An-Nasara. Ajarannya nggak pernah Allah sebut. Ya, sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Ya, bahwa ajaran agama mereka tidak pernah terakomodir. Gitu. Disinggung saja, disebut saja nama ajarannya itu nggak pernah. Nah, itu kenyataan yang kita dapatkan di dalam Al-Quran. Kita lanjutkan. Likullin ja'alna minkum syir'atan ay sabilan wa minhajan ay sunnah. Ya, jadi sunnah artinya secara harfiah adalah tradisi. Ya, tapi dalam istilah agama Islam, kalau disebut sunnah, kita harus lihat dulu kata sunnah itu disebutkan dalam konteks cabang Islam yang mana. Ya. Kalau kita baca buku-buku akidah, kata sunnah dalam cabang ilmu akidah adalah lawan dari bid'ah. Jadi kata sunnah dalam ilmu akidah adalah lawan bid'ah.
Ahlus sunnah wal jamaah lawan dari ahlul bid'ah. Siapa ahlul bid'ah itu? Syiah, Khawarij, ya, Mu'tazilah, Murji'ah, Jahmiyah. Itu yang dimaksud dengan ahlul bid'ah kalau kita baca buku-buku akidah. Ya. Uraian akidah misalnya yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah, kalau mereka sebut bid'ah itu maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan akidah, ya, disebut bid'ah. Bukan dalam urusan syariah, apalagi masalah furu', ya, masalah cabang-cabang syariat. Perbedaan dalam cabang-cabang syariat itu tidak disebut bid'ah. Ya, itu kaitannya dengan khilafiyah, bukan bid'ah namanya. Ya. Jadi bid'ah secara khusus lawan dari sunnah dan itu uraian dalam ilmu akidah. Ya. Kalau yang kita baca dalam literatur hadis, maka yang dimaksud sunnah di situ adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan atau persetujuan, termasuk sifat. Semua hal itu disandarkan kepada Rasulullah. Segala hal yang bersumber dari Rasulullah SAW dari 4 hal ini, itulah yang dimaksud dengan sunnah. Dalam ilmu fikih lain lagi. Sunnah adalah kata lain dari mandub, an-nadbu. Yang artinya apa ya? Satu perintah yang tidak tegas dari penetap syariat Allah dan Rasulnya, yang kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak ada ancaman hukuman. Itu namanya sunnah. Ya, jadi kata sunnah di dalam syariat Islam ya, tergantung dia disebutkan dalam konteks ilmu apa dulu. Karena berbeda antara ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu fikih, dia punya definisi masing-masing. Ya. Jadi sunnah itu artinya segala hal yang bersumber dari Rasulullah SAW, itulah sunnah. Ya. Kalau dalam ilmu fikih dan usul fikih itu katanya dengan hukum di bawah wajib, disebut sunnah atau mandub. Ya, kalau dalam ilmu usul fikih, istilah yang sering dipakai bukan sunnah, tetapi an-nadbu atau mandub. Ya, yang dalam istilah lainnya ya sunnah. Ya. Jadi wa minhajan di sini artinya wa sunnatan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu aidan wa Mujahid wa Atha al-Khurasani aksuhu syir'ata wa minhajan ay sunnatan wa sabilan, ya. Jadi menurut ulama yang lain sebaliknya, sabilan ya, syir'atan artinya sunnah, minhajan artinya sabilan. Ya, sebenarnya itu juga artinya. Ya. Sunnah itu artinya ya cara, jalan. Wal awwalu ansab, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, pendapat yang pertama itu lebih cocok. Ya, bahwa syir'atan artinya sabilan, wa minhajan artinya sunnah. Fa inna syir'ata wa hiya syari'atu aidan hiya ma yuqtada'u fihi ila syai'. Wa minhu yuqalu syara'a fi kadza. Karena arti syir'ah yang juga disebut syariah adalah ma yubtada'u fihi ila syai', ya, sesuatu yang dimulai darinya.
titik tolak, itu namanya syariah. Sebagaimana kata syara'a fi kadza. Syara'a fi kadza artinya dia memulainya dengan sesuatu. Jadi syara'a artinya ya ibtada'a. Fa inna syir'ata wa hiya syari'ah. Ai ibtada'a fi. Syara'a fi kadza ai ibtada'a fi. Memulainya, memulai darinya. Wa kadza syariah, begitu juga dengan kata syariah. Wa hiya ma yushra'u fiha ilal ma. Ya. Sesuatu yang mengarah kepada air, kepada mata air, itu namanya syariah. Amal minhaj fahuwa tariqul wadihus sahlu. Ya, sedangkan minhaj artinya at-tariqul wadihus sahlu, jalan yang jelas dan mudah untuk ditempuh. Jamaknya sunan. Sedangkan sunan artinya tara'iq, ya, jalan-jalan. Jamak dari jalan. Fatafsiru qawlihi syir'ata wa minhaja, yang dengan demikian tafsir dari firman Allah syir'ata wa minhaja adalah bisabil wa sunnati, ya, azhar fil munasabah minal aksi. Ya, ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Syir'ata wa minhaja artinya ya bisabili, dengan jalan, dan sunnah. Ya. Sunnah artinya jalan juga sebenarnya, thoriq. Ya, sunnah artinya thoriq. Likulin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Ya, setiap kalian Allah kami telah jadikan ya, di antara kalian syir'ata wa minhaja. Ya, jalan dan cara ya, untuk melaksanakan syariat Allah. Thumma hadha ikhbarun anil umamil mukhtalifatul adyan al-mukhtalifatil adyan bi'tibari ma ba'athallahu bihi rusulahul kiram minas syara'i'il mukhtalifati fil ahkamil muttafiqah fit tauhid. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah ikhbar, pemberitaan tentang umat-umat yang bermacam-macam agamanya, bermacam-macam cara mereka dalam menerapkan ajaran agamanya, bi'tibari ma ba'atsallahu bihi rusulahu, tergantung siapa di antara rasul-rasulnya yang diutus oleh Allah kepada mereka. Minas syara'i', dari bentuk syariat yang bermacam-macam juga, ya, yang isinya tentang hukum. Akan tetapi al-muttafiqah fit tauhid, ya, urusan tauhidnya sama semua. Yang beda itu adalah syariatnya. La ilaha illallahnya sama. Ya, sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW sama. Yang misinya adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Ya, agar kalian menyembah Allah saja dan menghindari sesembahan-sesembahan lainnya. Ya, itu dakwah para nabi, intinya itu tauhidnya, mengesahkan Allah. Yang berbeda adalah syariatnya, cara beribadahnya itu yang berbeda. Di dalam Al-Quran memang ada kata sholat. Ya. Wa amaroni bisolati wa zakati madumtu hayya. Itu konteksnya Nabi Yahya atau Nabi Isa. Ya. Nabi Yahya. Ya. Dan Allah perintahkan aku untuk sholat dan zakat. Apakah ada sholat di zaman Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam? Ada. Bahkan itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh. Tapi caranya, teknisnya berbeda. Namanya memang sholat. Gitu.
ibadah yang isinya tunduk kepada Allah, ya, itu namanya sholat. Yang isinya zikir dan doa namanya sholat. Ya, secara harfiah sholat artinya doa. Ya. Washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu, inna sholataka, sesungguhnya doamu untuk mereka wahai Muhammad adalah penenang bagi mereka. Jadi sholat artinya doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, jadi Allah dan para malaikat dalam tanda kutip bersolawat kepada Nabi. Nah, kalau Allah bersolawat kepada Nabi artinya merahmati Nabi Muhammad SAW. Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi, maksudnya para malaikat mendoakan Nabi SAW ya, agar selalu mendapatkan kebaikan. Kalau kita sallu alaihi wasallimu taslima, ya, kalau kita penerapannya ya Allah sholli wa sallim alaihi. Kata-katanya satu tapi penafsirannya beda. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Allah bersalawat kepada Nabi maksudnya merahmati Nabi. Malaikat bersalawat kepada Nabi maksudnya para malaikat mendoakan Nabi. Kita bersalawat kepada Nabi, Sallu alaihi wasallimu taslima, maksudnya mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi salat secara harfiah artinya doa. Ya. Sehingga teknisnya bagaimana cara berdoanya, bagaimana cara sholatnya itu berbeda-beda. Ada yang cuma berdiri saja, ada yang cuma sujud saja, ada yang cuma duduk saja, ada yang cuma ruku saja. Dalam syariat Nabi Muhammad SAW, caranya menghimpun semuanya. Ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya. Ya. Makanya di situ penting kita untuk sebelum membahas sesuatu atau membaca satu ulasan dalam syariat, kita baca dulu definisinya. Ya, supaya tidak salah, baca dulu definisinya. Ya, dan para ulama kita konsisten sebelum membahas apapun dimulai dari definisi. Gitu. Ya, jadi para ulama kita itu apa ya? Metodologi keilmuannya itu sudah canggih, ya, diikuti oleh para ilmuwan-ilmuwan yang ada sekarang, tapi mereka tidak mau mengakui. Ya, orang-orang Barat tidak mau mengakui bahwa metodologi keilmuan para ulama kita itu sangat ilmiah. Mereka tidak mau mengakuinya. Karena kalau mereka mau mengakuinya, mereka akan bermuara kepada definisi ilmu. Apa itu ilmu? Apa kira-kira? Ilmu itu apa? Apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Ya. Jadi mereka tidak mau sampai ke sana. Ya. Mereka kafir. Tidak mau mempercayai Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi para ulama kita ya, menguraikan di dalam kitab-kitab mereka, apapun ilmunya dimulai dari definisi. Ya. Dalam ilmu hadis, ya, mereka definisikan hadis itu apa. Ya, supaya kita terarah gitu. Ya, supaya terarah hadis itu ma'usnida ila Nabi SAW min qaulin au fi'lin au takririn.
segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Dari tiga hal inilah kemudian dijabarkan. Gitu. Ya. Apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dari ucapan, perbuatan, dan ketetapan itu, ya, disandarkannya kepada siapa? Disandarkannya kepada perawi. Gitu. Disandarkannya kepada sanad. Ma'usnida, ya, dari kata sanad. Akhirnya ada definisi sanad. Apa itu sanad? Sanad adalah sandaran yang menyampaikan kita kepada hadis. Jadi dari fulan, ke fulan, ke fulan, ke fulan, sampai ke Rasulullah. Itu namanya sanad. Ya. Jadi runut gitu. Ya. Pembahasan para ulama kita itu runut dari definisi, kemudian dijabarkan definisi itu. Ya, penjabarannya tidak lari dari apa yang pertama didefinisikan. Pembahasan yang ada di bab ke-10, 15, 20 itu adalah cabang dari definisi. Gitu. Ya. Nah, orang-orang barat tidak mau terjebak dalam tanda kutip, ya, mengikuti ya apa-apa yang dilakukan oleh para ulama kita. Kenapa? Kalau mereka akui dan mereka ikuti, mereka akan mengarah kepada definisi ilmu. Ya. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ilmu itu adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yang kemudian dari firman Allah dan sabda Rasulullah itulah kemudian dijabarkan sampai ke ilmu-ilmu cabang, ilmu astronomi, ya, ilmu pertanian, ilmu teknologi. Itu penjabaran dari ilmunya Allah, dari ilmunya Rasulullah SAW, dijabarkan sampai ke ilmu-ilmu cabang itu. Ya, makanya ulama-ulama kita menguasai seluruh ilmu-ilmu itu yang kita bagi menjadi dua, ilmu agama dan ilmu umum. Ya, semuanya dikuasai ya oleh para ulama kita. Jangan dikira robot itu adanya cuma di zaman sekarang. Ya, di zaman ulama-ulama kita itu sudah ada robot. Ya, di istana Bani Abbasiyah khususnya dan juga Bani Umayyah sudah ada perangkat-perangkat aneh. Ya. Perangkat jam misalnya, ya, jam dinding itu sudah ada. Ya. Pemuka Inggris, ya, yang datang ke Baghdad, ya, ke istana Bani Abbasiyah, dinasti Abbasiyah yang ada di Baghdad, ketika datang mereka melihat ada jam di menara, seperti jam itu di Menara Banjar itu. Seperti itu mereka aneh, ini apa ini? Kok bisa bergerak sendiri? Ya. Nah, singkat cerita ketika mereka pulang dihadiahi jam dinding oleh khalifah. Kalau nggak salah khalifah Harun ar-Rasyid. Ya, dihadiahi jam dinding. Sampai ke Inggris mereka tidak mau sentuh itu jam. Mereka menganggap ini permainan jin ini. Ya, mereka takut dirasuki oleh jin. Ya. Jadi orang-orang barat itu serendah itu ilmu mereka. Kalah dengan ilmu ulama-ulama kita. Para khalifah khususnya di zaman Bani Abbasiyah pun punya perangkat-perangkat yang mendukung ibadah mereka. Kalau datang waktu sholat, ya, ada jam yang akan menunjukkan waktu sholat. Ada burung yang keluar, ya, burung buatan, ya, kemudian bersuara, menunjukkan sudah masuk waktu zuhur. Ya, kalau waktu zuhur ya mungkin suaranya beda atau bagaimana. Dan kemudian robot itu maju, ya, maju ke depan untuk apa? Untuk supaya khalifahnya bisa ngambil air wudhu dari robot itu. Jadi tiba-tiba mengalir airnya. Kalau didekati mengalir airnya. Ya. Untuk wajah, tangan, ya, kepala, kemudian untuk kaki ada yang mengalir di bawah. Gitu.
Jadi canggih. Setelah selesai, mundur lagi itu robot. Ya. Tapi fakta ini sengaja disembunyikan ya, oleh orang-orang Barat supaya ya tidak ada yang memuji kehandalan ulama-ulama Islam. Ya, tapi sekarang ini tidak ada yang bisa ditutup-tutupi oleh mereka. Ya. Jadi kembali, seluruh Rasul, ada berapa jumlah Rasul? Menurut hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, jumlah Nabi ada 124.000 orang. Dan Nabi, jumlah Nabi itu ya, jumlah Rasulnya 313 orang. Ya, itu pertanyaan Abu Dzar kepada Rasulullah, Kamil Anbiya. Rasulullah menjawab 124.000 orang. Wa kamil rusulu minhum. Dan berapa orang Rasul di antara mereka? Di antara nabi-nabi yang sebanyak itu ada berapa orang Rasul, kata Abu Dzar. Artinya Abu Dzar radhiyallahu anhu tahu bahwa Rasul itu adalah nabi. Setiap Rasul pasti nabi. Tapi nabi belum tentu Rasul. Apa beda Rasul dengan nabi? Kalau saya waktu di SD, definisinya yang mendapatkan wahyu, orang yang mendapatkan wahyu dari Allah tapi tidak wajib menyampaikannya kepada umat manusia. Kalau Rasul wajib menyampaikannya kepada umat manusia. Itu saya kira definisinya keliru. Ya, jangankan seorang nabi, kita saja yang bukan nabi wajib menyampaikan ilmu kepada orang lain kan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabar, amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Kita saja yang bukan nabi wajib menyampaikan, ya, apalagi seorang nabi. Lantas apa beda antara nabi dengan rasul? Kalau rasul punya syariat, kalau nabi melanjutkan syariat rasul yang ada di zaman mereka atau zaman sebelum mereka. Ya, di zaman Nabi Musa alaihissalam nabinya banyak. Ya. Di samping Nabi Musa ada Nabi Harun. Nabi Harun nggak punya syariat. Beliau nabi. Rasulnya adalah Musa alaihissalam. Ya. Kemudian di zaman yang sama ada Nabi Khidir, gitu kan? Ada Nabi Syam'un. Ya. Dan yang lain-lainnya. Ya. Banyak nabi-nabi dari Bani Israel yang tidak punya syariat. Ya, ada Nabi Daniel. Ya, Nabi Daniel ini adalah seorang Nabi Bani Israel yang ingin memohon dipertemukan oleh Allah dengan umat akhir zaman. Ya, dengan umat Nabi akhir zaman. Dan Allah pertemukan beliau dengan para sahabat yang sedang melakukan satu misi. Kalau nggak salah di Mesir mereka ketemu ya satu sosok yang besar sekali kayak raksasa, memang raksasa. Ya. Di saya punya buku Qisasul Anbiya, kisah para nabi karya Imam Ibnu Katsir, ya rahimahullah. Yang kayaknya Qisasul Anbiya itu adalah bagian dari Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Ya, jadi Imam Ibnu Katsir itu punya karya besar ya, sejarah, buku sejarah yang membahas penciptaan awal sampai sebelum kiamat. Ya. Kalau sejarah yang nyata sampai zaman beliau, ya, kemudian terputus, kemudian yang beliau sebutkan adalah tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Ya. Nah, di dalam kitab yang besar itu, ya berapa jilid gitu, 20 atau 30-an jilid gitu. Ya. 20-an ya, 20-an jilid. Nah, di sebagian isi kitabnya ada menjelaskan tentang kisah para nabi. Nah, itulah yang kemudian dipisahkan menjadi kitab tersendiri namanya
Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Nah, di dalam kitab itu ada diceritakan tentang Nabi Daniel itu. Ya. Kalau nggak salah di Mesir. Ya. Allah pertemukan Nabi Daniel dengan sebagian sahabat Rasulullah SAW yang sedang berada di Mesir. Ya. Diceritakan oleh para sahabat bahwa Nabi berkenaan ketika mereka bertemu dengan Nabi Daniel itu hidungnya segini. Ya, ini hidungnya. Hidungnya seapa namanya? Sehasta apa ini? Dari siku ke ujung jari. Ya, segini. Ini hidungnya. Kita bandingkan hidungnya segini, kepalanya sebesar apa? Gitu. Ya, kepalanya sebesar apa? Berarti kepalanya setinggi kita. Ya, sekitar 150 sampai 200 cm itu kepalanya. Bagaimana tubuhnya? Dan tubuh-tubuh besar yang seperti itu ada dalam sejarah. Ya. Ketika Bani Israel diperintahkan untuk membebaskan Baitul Maqdis, ya. Baitul Maqdis ketika itu di dua zaman, ya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, juga di zaman Nabi Daud alaihissalam. Raksasa yang menguasai Baitul Maqdis. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, tentang Jalut dan Tolut itu ya, di akhir juz kedua ya, di akhir juz kedua kita dapatkan cerita Tolut dan Jalut gitu. Ya. Nah, Jalut ini dan tentara-tentaranya ini raksasa, tingginya berapa? 50 hasta. Kalaulah satu hasta itu 50 cm, berarti 25 meter. Ya. Jadi tingginya 25 meter. Makanya Nabi Daud nggak bisa dengan pedang itu nggak bisa, nggak nyampe. Ya. Bagaimana Nabi Daud bisa membunuh Jalut? Dengan ketepel. Ya. Kena kepalanya, Jalut jatuh. Nah, ketika jatuh baru ditusuk. Ya, jadi tentang raksasa itu sudah ada diceritakan di dalam Al-Quran, ya, bahwa ada makhluk Allah yang memang besar seperti itu. Ya. Cerita tentang Nabi Adam alaihissalam pun kita dapatkan cerita bahwa Nabi Adam alaihissalam itu menjulang ke langit tubuhnya. Ketika diturunkan ke bumi, ya, kepalanya itu di atas awan. Akhirnya para malaikat memohon kepada Allah, ya Allah kasihan itu Adam kena angin terus gitu. Akhirnya kedinginan, ya, kepalanya di atas awan. Akhirnya dikecilkan tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ya standar kita. Wallahu alam. Ada yang bilang 25 meter juga panjangnya, ada yang mengatakan enggak seperti kita sekitar ya 2 meter paling tinggi, wallahu alam ya. Itu bisa kita dapatkan di tafsir surat Al-Baqarah yang bercerita ihbitu gitu ya. Apa ya? Fa innalakum apa ya? Wa mataun ilahin itu ya, itu ujung ayatnya adalah perintah Allah kepada Adam, Hawa dan juga iblis untuk turun ke muka bumi. Ya, mendiami bumi ini. Dan kalian punya kehidupan, kesenangan di bumi ini sampai waktu tertentu. Itulah yang dimaksud dengan ajal. Ya. Kembali ke sini. Jadi para rasul akidahnya sama, tauhidnya sama, la ilaha illallah. Yang berbeda adalah syariatnya. Sebagaimana yang disebutkan di Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Nahnu ma'asyiral anbiya'i ikhwatun li'allatin dinuna wahidun." Kami para nabi adalah saling bersaudara dari ibu yang berbeda.
Maksudnya dari Nabi Ibrahim, Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari Siti Sarah turun Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam. Dari Siti Hajar turun ke bawah itu dari Siti Hajar turun Ismail. Dari Ismail turun ke bawah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami ini para nabi adalah saling bersaudara dari ibu yang berbeda. Tapi agama kami cuma satu. Wadinuna wahidun. Yakni bidzalika at-tauhid. Maksud din di sini adalah tauhid. Alladzi ba'atsallahu bihi kulla rasulin arsalahu wa dhammanahu kulla kitabin anzalahu. Ya. Jadi tauhid adalah misi setiap nabi, setiap rasul yang Allah utus, termasuk dengan kitab sucinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum wahai Muhammad dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada ilah selain aku, maka sembahlah oleh kalian akan diriku. Al-Anbiya 25. Kemudian An-Nahl 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul agar kalian beribadah hanya kepada Allah dan menghindari sesembahan selain Allah. Ya. Jadi misi para rasul sama semuanya. Bedanya adalah syariat. Ya, di zaman Nabi Nuh alaihissalam pernikahan sesama saudara kandung boleh. Kenapa? Karena nggak ada manusia lain. Manusianya cuma yang ada di dalam kapal yang dimuat dalam kapal Nabi Nuh. Ya, hewan-hewannya ada di situ, manusia-manusianya pun hanya ada di situ, nggak ada manusia lain. Gitu. Ya, jadi ketika ya mereka mau berkeluarga, ya siapa lagi ininya pasangannya, adanya cuma saudara kandungnya, ya udah dengan saudara kandungnya. Ya, jadi di dalam syariat Nabi Nuh dibenarkan pernikahan sesama saudara kandung. Dalam syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh. Ya, wa anta jama'u bainal ukhtain. Ya, mengumpulkan di antara dua saudari kandung itu tidak boleh. Ya, menikah dengan kakaknya plus adiknya nggak bisa kan? Ya, kecuali kalau terjadi cerai hidup atau cerai mati. Boleh turun ke adiknya atau naik ke kakaknya boleh kalau sudah cerai. Kalau belum dikumpulkan dua-duanya dalam satu pernikahan, haram hukumnya. Ya. Jadi ipar adalah maksudnya adik perempuan istri itu mahram muakkad istilahnya. Jadi istilah mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Namanya mahram. Mahram terbagi dua, ada mahram mu'abbad dan ada mahram muakkad. Ya. Ada mahram yang selamanya, misalnya siapa? Saudari kandung. Itu mahram mu'abbad, ibu sendiri, ibu kandung, ibu tiri pun demikian. Mahram mu'abbad, abadi. Sedangkan mahram muakkad adalah mahram temporer. Selama ada unsur yang mengharamkan dia menikahi orang itu, haram baginya. Tapi kalau unsur ini sudah tidak ada, maka halal. Contohnya, adik perempuan istri. Itu mahram muakkad. Ya. Kalau sudah
cerai dengan istrinya, cerai hidup atau cerai mati, boleh menikahi adiknya. Gitu. Ya. Jadi itu yang berlaku dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Wa amma syara'i mukhtalifah. Ya, ini yang kita sebutkan tadi. Adapun syariat para nabi fa mukhtalifah, berbeda-beda. Fil awamir wan nawahi, dalam perintah dan larangan. Faqad yakunu syai'u fi hadhihi syari'ati haraman thumma yahillu fi syari'atil ukhra. Ya. Di dalam syariat kita haram, dalam syariat yang lain halal. Ya. Wabil aksi, atau sebaliknya, ya, dalam syariat kita halal, dalam syariat mereka haram. Wa khafifan fayuzadu fi syiddah fi hadhi duna hadhi, atau ada syariat yang strict. Jadi zaman Nabi Musa itu sangat strict syariatnya, ya, sedangkan syariat Nabi Muhammad SAW itu tidak sekeras yang ada di dalam syariat Nabi Musa alaihissalam. Wa dzalika lima lahu ta'ala fi dzalika minal hikmatil balighah wal hujjatid damighah. Itu semua karena kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang karakter manusia ciptaannya. Ya, kalau di zaman Nabi Musa seperti apa syariat yang pas? Kalau sekarang ini dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu seperti apa syariatnya? Kalau di zaman Nabi Musa syariatnya terbatas untuk komunitas tertentu, kalangan Bani Israel saja. Ya. Nah, kalau dalam syariat Nabi Muhammad SAW bisa lebih longgar. Kenapa? Karena diberlakukan bagi seluruh umat manusia yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW sampai manusia yang hidup di akhir zaman. Ya, jadi fleksibel dia. Ya, ajaran Quran dan Sunnah itu fleksibel. Ya, rahmatan lil alamin, rahmat sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Ya, yang hidup dari sejak zaman beliau sampai manusia terakhir yang hidup sebelum kiamat. Cocok. Jadi luar biasa ajaran Islam ini. Bisa cocok untuk setiap generasi, setiap zaman, setiap tempat. Ya, kalau ajaran Taurat Injil enggak seperti itu. Dia hanya cocok untuk Bani Israel. Enggak cocok bagi Bani Melayu. Itu enggak cocok. Ya. Jadi bangsa-bangsa tertentu di muka bumi ini punya syariat masing-masing. Tapi yang diabadikan oleh Allah ceritanya adalah Bani Israel. Di Cina ada nabi, di Peru ada nabi. Ya, tapi tidak diceritakan